Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat siang anak-anak, dan selamat malam anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah kalau bahagia selalu dan selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kali ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis majas yang ada di dalam karya sastra. Ada beberapa majas yang sering muncul di dalam soal ujian. Ketika soal ujian pasti ada soal yang mengenai macam-macam majas, yaitu kalian sering disuruh untuk menganalisis majas yang terkandung dalam karya sastra, bisa entah itu di puisi ataupun di dalam penggalan cerpen ataupun novel. Majas yang sering muncul di dalam soal yaitu yang pertama ada metafora, kemudian yang kedua ada simile, yang ketiga ada personifikasi, dan yang keempat hiperbola, kelima tautologi, keenam paradoks, ketujuh litotes, kedelapan ironi, kesembilan repetisi, 10 paralelisme, 11 majas klimaks, 12 majas anti klimaks. Untuk majas yang pertama yaitu majas metafora. Majas metafora yaitu merupakan salah satu majas perbandingan. Di sini dikatakan perbandingan karena di dalam majas metafora pasti membandingkan dua hal. Di sini yaitu membandingkan dua hal secara langsung. Contohnya yaitu engkaulah bintang di hatiku. Di sini ada dua hal yang dibandingkan yaitu engkau dan bintang. Kemudian majas yang kedua yaitu majas simile. Majas simile dikatakan simile karena merupakan perbandingan tidak langsung, yaitu berbanding terbalik dengan metafora. Di dalam simile yaitu ada beberapa kata pembanding. Contoh kata pembanding yaitu ada kata seperti, bagaikan, bagai, laksana, dan umpama. Kita bisa memberikan contoh di sini yaitu aku tanpamu bagaikan butiran debu. Di sini dikatakan majas simile karena menggunakan kata bagaikan atau menggunakan kata pembanding. Majas selanjutnya yaitu majas personifikasi. Majas personifikasi yaitu salah satu majas perumpamaan. Dikatakan perumpamaan karena di dalam personifikasi yaitu merumpamakan benda mati seolah-olah hidup. Contoh di sini yaitu bulan tersenyum di malam hari. Kata kunci di sini yaitu ada kata tersenyum. Yang bisa tersenyum kita tahu yaitu manusia. Dan di sini yang dikatakan tersenyum yaitu bulan. Jadi di sini perumpamaannya bulan itu seolah-olah hidup yaitu bisa tersenyum di malam hari. Majas keempat yaitu majas hiperbola. Majas hiperbola yaitu majas yang mengungkapkan makna dengan cara berlebih atau majas yang melebih-lebihkan. Kita bisa memberikan contoh di sini yaitu aku mau hidup 1000 tahun lagi. Kata kunci di sini yaitu hidup 1000 tahun lagi. Padahal kita kan tahu tidak mungkin akan bisa hidup 1000 tahun lagi. Itu kenapa dikatakan majas hiperbola. Majas tautologi yaitu penggunaan kata senada untuk menyangatkan. Bisa kita lihat di sini yaitu contohnya, mengapa kamu cemas dan gelisah seperti itu? Kata kunci di sini yaitu cemas dan gelisah. Kata cemas dan gelisah dikatakan tautologi karena itu adalah kata yang sama artinya yaitu atau senada di sini digunakan hanya untuk menyangatkan atau melebihkan. Majas selanjutnya yaitu majas paradoks. Majas paradoks yaitu majas yang mengungkapkan dua hal yang bertentangan atau sering disebut antonim. Contoh di sini yaitu di dalam keramaian aku masih merasa sepi. Di sini kata kuncinya yaitu ada keramaian dan sepi, dua hal yang sangat bertentangan yaitu ramai dan sepi. Majas selanjutnya yaitu majas
litotes. Majas litotes yaitu majas yang mengungkapkan dengan cara merendahkan diri. Contoh di sini yaitu silahkan mampir di buku yang reot ini. Di sini dikatakan litotes karena konteks dalam kalimat ini itu seseorang mempunyai rumah yang sangat bagus atau seperti istana, tetapi dia merendahkan diri dengan orang lain mengatakan bila rumah tersebut seperti gubuk. Majas yang ke-8 atau selanjutnya yaitu majas ironi. Itu sering disebut majas sindiran yang halus, yaitu ketika kita menyindir orang lain itu berarti kita menggunakan majas ironi. Bisa kita buat contoh yaitu di sini. Bagus benar tulisanmu sehingga aku tidak bisa membaca. Yaitu menyindir orang lain bahwa tulisannya itu terlalu jelek. Di sini dikatakan bagus benar. Majas selanjutnya yaitu majas paralelisme. Dikatakan majas paralelisme karena di sini adanya pengulangan kata antar baris. Pengulangan kata antar baris ini dibagi menjadi dua, yaitu ada yang disebut anafora dan yang ada disebut epifora. Disebut anafora jika yang diulang kata itu ada di depan puisi, sedangkan yang di akhir baris atau epifora itu atau kata yang diulang ada di akhir baris. Bisa kita lihat contoh di sini yaitu aku manusia, rindu rasa, rindu rupa. Di sini kata yang diulang adalah kata rindu yaitu di awal baris, maka di sini disebut majas paralelisme anafora. Selanjutnya yaitu majas repetisi. Majas repetisi yaitu pengulangan kata dalam satu baris. Contohnya di sini yaitu sekali merdeka tetap merdeka. Di dalam contoh di sini kata yang diulang yaitu kata merdeka. Yaitu di dalam satu baris tersebut yaitu ada satu kata yang diulang. Kemudian majas selanjutnya yaitu majas klimaks. Atau sering disebut pengungkapan semakin menguat atau meninggi. Bisa dibuat contoh di sini yaitu siswa SD, SMP, dan SMK mengikuti upacara Sumpah Pemuda. Di sini yang diberikan contoh klimak yaitu tingkatan pendidikannya yaitu dari SD, SMP, dan SMK. Majas selanjutnya yaitu majas anti klimaks atau pengungkapan yang semakin melemah atau menurun. Di sini bisa kita buat contoh. Pada langkah pertama sama baja dan pada langkah berikutnya rubuhlah Atmokarpo. Ini adalah penggalan dari puisinya W.S. Rendra. Dikatakan melemah atau anti klimak yaitu pertama kali seseorang itu atau Atmokarpo itu kekuatannya seperti baja. Kemudian karena tertembak ataupun hal yang lainnya maka pada langkah berikutnya dia rubuh atau dikatakan di sini melemah atau menurun. Untuk kalian memahami mengenai majas, bisa kalian analisis beberapa kalimat yang ada di bawah ini. Yang pertama yaitu, mengapa kau masih bisu diam 1000 bahasa? Bisa kalian cari atau kalian analisis majas yang ada di dalam beberapa kalimat berikut. Ya, ini disebut tautologi. Kenapa dikatakan tautologi? Karena adanya kata senada untuk menyangapkan. Dikatakan senada yaitu ada diam 1000 bahasa. Kemudian yang kedua yaitu mereka adalah ibu-ibu perkasa yang melata dari tanah perbukitan turun ke kota. Menurut kalian, yaitu ini merupakan majas apa? Ya, majas di sini disebut metafora karena membandingkan dua hal secara langsung. Yang dibandingkan di sini yaitu mereka dan ibu-ibu perkasa. Sudah bisakah kalian menganalisis? Kalau belum, ini ada satu lagi soal yaitu sebelum hari bermula dalam pesta kerja. Menurut kalian, ini merupakan majas apa? Ya, di sini yaitu majas personifikasi. Mana yang menyatakan personifikasi? Ya, hari bisa
bermula dalam pesta kerja. Yang bisa memulai yaitu harusnya manusia. Nah, dikatakan personifikasi karena seolah-olah hidup. Kau sabar, kau rela, kau ikhlas, kau semangat. Menurut kalian ini merupakan majas apa, anak-anak? Ya, di sini yaitu majas paralelisme. Ada beberapa kata yang diulang, yaitu di sini ada kata kau. Di sini ada di awal kalimat atau di awal baris. Maka dari itu, ini disebut paralelisme yang berjenis anafora. Kemudian, engkau laksana empun di pagi hari. Nah, benar. Ini merupakan majas simile. Dikatakan simile karena ada kata apa, anak-anak? Ya, di sini ada kata laksana. Laksana ini menjadi kata kunci simile atau adanya kata pembanding. Yang keenam, yaitu ada kalimat yang kuminta hanyalah bendungan saja, bukan gedung atau tempat bermain bola. Menurut kalian ini adalah majas apa, anak-anak? Ya, majas ironi atau majas menyindir. Dikatakan menyindir kenapa? Karena di dalam konteks kalimat ini adalah penggalan dari puisi dari Taufik Ismail, yaitu beliau menyindir pemerintah kalau sebenarnya meminta bendungan. Nah, itu kan tidak mungkin. Nah, ini kemudian contoh yang ketujuh, malam dan wajahku adalah satu warna, dosa dan nafsuku adalah satu udara. Menurut kalian ini majas apa, anak-anak? Ya, dikatakan repetisi. Kata apa yang diulang di dalam kalimat ini, anak-anak? Ya, yaitu ada kata dan ada kata adalah. Nih, dan di sini ada muncul lagi dan, kemudian adalah, di sini muncul lagi adalah. Contoh selanjutnya yaitu matanya bagai saga menatap musuh pergi dari kotanya. Di sini ada kata bagai. Kalau ada kata bagai di sini, maka disebut majas apa, anak-anak? Ya, disebut majas simile karena ada kata pembanding. Selanjutnya yaitu tangisannya tersebar di seluruh kota. Ya, ini merupakan majas hiperbola atau melebih-lebihkan. Nah, ini yang ke-10. Apalah dayaku, hanyalah seorang biasa yang hendak menyenting bidadari dunia sepertimu. Menurut kalian, kalau konteks kalimat seperti ini termasuk majas apa, anak-anak? Ya, majas litotes atau merendahkan diri. Sampai di sini, adakah yang ingin bertanya? Ya, tentu saja kalian akan sangat memahami mengenai majas. Nah, di sini juga masih ada beberapa contoh lagi, yaitu ada kalimat ke-11, kemudian ada kalimat ke-12, yaitu yang pertama personifikasi, kemudian yang kedua yaitu 12, yaitu adalah majas klimaks. Semoga materi ini sangat berguna bagi kalian. Untuk itu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.